bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan, karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Sanggup enggak? Kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya sangat terbukti. Tidak ada kebenaran firman Tuhan yang tidak terbukti. Semuanya terbukti. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lanjutkan cerita kita, cerita kita tentang sorga. Yang pertama, sorga berbicara apa? Kedatangan Roh Kudus. Yang kedua, tempat kekekalan. Yang ketiga, yang keempat, kok suci suaranya. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang tidak punya kuasa. Semuanya berkuasa. Dan kuasa itu mengalahkan semua strategi iblis. Strategi iblis. Hingga orang mati pun dapat dibangkitkan. Rasul Petrus pernah membangkitkan orang mati. Nabi Elisa juga pernah membangkitkan orang mati. Jadi intinya adalah tidak ada nabi atau rasul yang tidak mempunyai kuasa. Yang tidak punya kuasa. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita masuk kepada poin yang keempat. Itu poin yang terakhir. Surga berbicara tentang di mana Allah ada, itulah surga. Sekali lagi, surga sebagai tempat itu belum ada, tempat kekekalan. Tetapi di mana Allah ada, disitulah surga. Jadi yang hidup di bumi ini, adalah kita manusia, setan, dan Tuhan. Malaikat-malaikat. Tetapi roh orang mati tidak ada lagi yang di bumi ini. Tidak ada lagi di bumi ini. Jadi yang ada di bumi ini Tuhan, manusia, dan malaikat, setan. Kata setan itu sama dengan iblis. Sepertiga dari malaikat itu diseret iblis, sehingga itulah menjadi setan-setan. Nah, jadi kita dikasih oleh Tuhan. Persoalannya, di mana Allah ada, disitulah surga. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, coba kita baca dulu ayatnya. Kita baca dulu dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Allah itu adalah roh, Nah, Allah itu adalah roh. Oke, kita baca 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak
di langit. Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku dan terang sekeliling menjadi dari malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, jadi di sorga, di mana Allah ada, di situlah sorga. Itu makanya seringkali orang bilang, sorga di mana? Jawabannya di hatiku. Ya, persoalannya adalah betulkah ada Yesus Kristus itu dalam hidup Anda? Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan dia katanya naik ke surga. Ya, naik ke surga. Itu makanya di dalam doa Bapa kami itu mengatakan begini, di dalam bahasa Inggrisnya, Our Father in the Heaven, artinya Bapa kami yang di atas. Ya. Surga bukan berarti di atas, tapi surga juga di atas. Siapa yang bingung? Surga bukan berarti di atas, tapi surga di atas. Artinya surga di atas itu, surga itu pasti di atas kemuliaan bumi. Makanya dikatakan Our Father in the Heaven. Ya. Jadi kemuliaan bumi itu pasti di bawah. Apalagi kemuliaan kerajaan maut, tempat iblis. Makanya kemuliaan itu berbicara tenang. Kegelapan apapun tidak dapat menggelapinya. Ya, kegelapan apapun tidak menggelapinya. Jadi dikatakan tadi di dalam firman Tuhan itu di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 2. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Ya. Kalau roh Tuhan sudah berada di dalam hidup kita, maka bumi ini seperti suasana di surga. Jadi saya sering mengatakan kepada kita yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang sudah merasakan bumi ini bagaikan di surga? Ya. Nah, jadi kalau kita sudah merasakan bumi ini bagaikan di surga, ya, itulah nggak mungkin lagi kita kesasar akhirnya masuk neraka, nggak mungkin. Ya. Tetapi sekali lagi, surga itu bukan perkara makanan dan minuman. Inilah jerat iblis yang paling hebat. Banyak orang mengatakan, ya, surga bagi aku kalau sudah cukup makan, sudah puas minum. Surga itu bukan perkara makanan dan minuman. Ya, tetapi surga itu perkara di atas. Makanya firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya, perkara-perkara di atas itu masalahnya perkara kesabaran, perkara kasih, itu semua perkara-perkara di atas. Ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan,
kemanakah aku dapat menjauhi rohmu, kata pemazmur. Ya. Kalau aku tempatkan tempat tidurku pun di dunia orang mati, engkau ada di sana. Ya. Kalau aku pun tempatkan ke ujung langit, engkau ada di sana. Nah, jadi di mana-mana roh Tuhan ada, di mana roh Tuhan ada, disitulah surga. Nah, makanya seperti pernah kesaksian Yusuf Roni, ya, dikatakan di neraka sekalipun kalau ada Yesus, neraka itu pun surga bagiku. Karena dia seorang murtadin, ya, lalu dikecam sama keluarganya, dikatakan masuk neraka, tetapi Yusuf Roni mengatakan neraka itu pun surga bagiku. Karena ada Yesus. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu hanya memiliki Yesus dalam hidup kita, itu jaminan kita masuk ke dalam surga. Jaminan kita masuk ke dalam surga. Lalu apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup kita? Apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Toh hidup ini pasti tidak panjang, ya. Apalagi zaman sekarang, ya. Tadi pagi saya di WA, ya, orang yang kami doakan masih lajang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alias Teretia. Ya. Tadi pagi. Tadi malam dia meninggal sekitar jam 9:30 katanya. Masih lajang, saudara-saudara. Saya tidak tahu umurnya, paling 35-an lah, kurang lebih. Jadi umur kita pun tidak panjang. Kalau sudah kita tahu tidak panjang umur kita, kenapa mesti kita berpikir selalu ingin menjangkau dunia? Dunia ini tidak mungkin kita jangkau. Ya, firman Tuhan katakan, tidak mungkin engkau memiliki seluruh dunia. Ya, tidak mungkin. Tapi engkau bisa kehilangan nyawa. Nyawa ini lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari apapun. Ya, itu kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Makanya saya pun sangat berharap, ya, janganlah panjang-panjang umur. Ya, kalau panjang pun umur, ini bahayanya yang ada. Sebelum bahaya ada, itu disurai ayam itu. Kalaupun panjang umur, hanya bahaya yang ada, sakit penyakit yang ada, pokoknya tidak adalah kenikmatan di hidup di dunia ini. Apalagi kita berpikiran cara dunia. Waduh, sengsaranya yang ada. Ya, sengsara. Makanya dikatakan bumi ini adalah tempat sengsara. Ya. Kalau Yesaya 48 ayat 10 pun mengatakan, aku akan menguji engkau di dapur kesengsaraan. Loh, di dapur kesengsaraan nih kita diuji terus. Jangankan setan, Tuhan pun menguji kita dalam dapur kesengsaraan. Ya,
Tetapi jelas Tuhan memuji kita untuk memurnikan kita. Tetapi kalau setan tidak pernah memuji kita, tapi dia mencobai, ya, mencobai dan menggoda dan untuk mencelakakan kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menghadapi pencobaan, di dalam 1 Korintus 13:10 mengatakan, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa. Pada waktu engkau menghadapi pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Karena itu kita tidak perlu takut terhadap segala pencobaan. Tidak perlu takut. Mau kaya atau miskin, no problem. Sehat atau sakit, no problem juga. Yang penting percaya kepada Yesus. Saya sakit terus ini, ya kan? Tapi saya pernah berkatakan kepada diri saya sendiri, Tuhan, janganlah gara-gara penyakit aku menyangkali imanku kepadamu. Nah itu, jadi paling pentinglah itu. Tidak ada nabi juga yang tidak menghadapi pencobaan. Tidak ada nabi. Semua menghadapi pencobaan. Kecuali Nabi Muhammad. Dia menikmati kenikmatan. Nah, ya. Hanya satu nabi itu ya. Dan ngaku-ngaku jadi nabi. Seterusnya kita yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka lagi di dalam Roma 8 ayat 17. Oke? Roma 8 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi sudah jelas jadi dikatakan di dalam Alkitab ini. Sudah jelas sekali. Jadi kalau kita anak Allah katanya, kita adalah ahli waris surga. Ya. Kepada siapa lagi diberikan ke kerajaan surga ini? Kalau bukan kepada ahli warisnya? Kita adalah ahli warisnya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 12, ya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, coba tanda dulu ayatnya. Ya, coba kita baca, perhatikan ayat ini. Ini sangat penting. Sebenarnya ayat ini sangat populer. Ya, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya. Semua orang yang menerimanya, ya, berarti yang menerimanya diberinya kuasa, ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa itu menandakan bahwa tidak mungkin kita tidak memiliki surga. Ya, tidak mungkin. Makanya kerajaan surga itu berbicara tentang kuasa. Bukan perkara makanan dan minuman. Tetapi sekarang ini banyak orang yang berpikir kerajaan surga bagiku kalau udah kunikmati makanannya. Sebenarnya kerajaan surga itu tidak ada kaitan dengan makanan dan minuman. Ya. Tetapi sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapakah yang menjadi ahli warisnya?
Siapa kira-kira? Menurut Roma pasal 8 ayat 17 tadi. Siapa ahli warisnya? Siapakah ahli warisnya? Semua orang yang percaya dan menerima kuasa. Itu yang menerima kuasa itu ahli waris karena dia anak-anak Allah. Kalau tidak punya kuasa, bahaya kita. Masih bahaya. Nah, jadi sekarang sering saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara mengajak keluar pelayanan itu bukan sekedar mengajak-ngajak, ya, tetapi itu dalam rangka supaya saudara menjadi anak-anak Allah dan menerima kuasa. Contoh, ya, ini yang meninggal hari ini, yang saya nggak tahu kuburnya kapan, tadi malam meninggalnya. Ya. Nah, saya bilang kita tunggu hari Minggu 3 hari lagi. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi meninggal. Nah, jadi udah lama mereka di rumah sakit, tapi tetap kondisi begitu-begitu aja. Nah, akhirnya meninggal. Seperti siapa dulu ya? Adik. Hah? Siapa? Itu dipermainkan setan sehingga tidak meninggal. Bayangkan aja, sudah hampir setengah tahun kondisinya begitu-begitu terus. Ada setan di dalamnya, saya pikir. Untunglah dia bertobat. Nah, waktu pertobatannya kita ajari dia, lalu kita doakan. Ternyata apa yang ada di dalamnya, Nyai Roro Kidul ada di dalam. Nyai Roro Kidul itu berbicara sama saya. Memang kumiskinkan dia dulu, baru kumatikan dulu. Ya. Nah, ternyata mereka dulu pernah mendatangi seorang ustadz, ya, tetapi ustadz itu juga dukun. Nah, jadi itu makanya mereka cepat kayanya karena ada pesugihan, tapi korbannya hebat. Nah, jadi Nyai Roro Kidul itu bicara sama saya, kumiskinkan dia dulu, tetapi pasti kumatikan. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat kita menjadi ahli waris? Kalau kita menerima kuasa daripadanya dan menjadikan kita anak-anak Allah. Sekali lagi harus kita punya kuasa, karena kuasa itu menunjukkan kita mempunyai kerajaan surga yang kekal. Ya, kita punya kerajaan surga yang kekal. Ayat berikutnya kita yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 20. Karena itu jangan kita lalai untuk melakukan pelayanan. Jangan kita lalai melakukan tugas-tugas kita. Matius 6 ayat 20. Oke? Nah, kita baca 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, dengan dan lalat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kekayaan yang kita tempatkan di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Siapa yang dapat merusakkan
firman Tuhan. Ya. Kalau diri sendiri kita digoda oleh setan. Setan itulah mengat dan karat. Ya, setan itulah mengat dan karat. Kalau kita membiarkan diri kita digoda terus, diganggu terus, kita akan binasa. Tapi kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, itulah harta yang sesungguhnya, itulah harta yang sebenarnya. Mengat dan karat tidak akan menghabiskannya, tidak akan mencelakai kita. Ya, mengat dan karat itu berbicara setan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, itu betapa luar biasanya firman Tuhan itu mengajari kita, membuat kita berdaya, membuat kita kuat, membuat kita menjadi orang luar biasa. Ya, sangat hebat. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana hidup kita kelak di sorga? Ini yang harus kita tahu. Ya, yang pasti di sorga itu tidak ada 70 bidadari. Udah pasti Tuhan. Kalau sorganya orang itu ya mungkin ada. Ya. Karena setannya itu mungkin jadi bidadari. Setan itu kayak bidadari dikiranya, ya. Oke, kita coba baca dulu ayatnya. Matius 22 ayat 30. Ya, coba. Itu situasi dan keadaan sorga. Oke, kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kami benar-benar kebangkitan melahirkan seperti malaikat di sorga. Haleluya. Jadi jangan sesat saudara-saudara. Ya. Di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan lagi. Ya. Kalau Anda ingin menikmati kawin mengawinkan di bumi ini, ya, bukan di sorga. Di sorga itu hidup kita bagaikan malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya penyakit, ya, tidak ada usus buntu, ya kan? Tidak bisa kecelakaan. Hidup bagaikan malaikat lah. Hidup bagaikan malaikat bagaimana? Apa yang dikatakannya itu yang jadi. Apa yang diperbuatnya semuanya berdasarkan di dalam nama Yesus. Sudahkah kita nikmati hidup ini? Ya, bagaikan malaikat. Masih kita hidup di bumi ini? Jadi harus kita nikmati hidup di bumi ini bagaikan hidup malaikat, supaya kita pasti masuk ke surga. Ya, jadi di surga itu tidak ada lagi hawa nafsu. Ya, tidak ada lagi hawa nafsu. Tidak ada lagi hidup oleh makanan. Ya, kalau kita sekarang hidup ditunjang makanan kan, tapi di sorga hidup kita bukan oleh karena makanan. Ya, itu makanya hidup itu oleh firman. Oke, ayat yang kedua. Nah, coba kita lihat lagi Markus 12 ayat 5, hampir sama ayat ini. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab apabila orang bangkit di antara orang mati tidak pada tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Amin. Ya kan?
Jadi jaminan masuk surga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40 dikatakan, Yesus akan membangkitkan orang-orang kudusnya di akhir zaman, ya, dan masuk ke surga. Jadi dikatakan bukan orang Kristen, orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu maksudnya adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus hidup di surga itu bagaikan malaikat. Nah, jadi sekali lagi dalam doa Bapa kami mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dapatkah kita hidup bagaikan malaikat masih di bumi ini? Jangan bilang tidak. Jangan bilang tidak. Ya. Dapat. Kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau di luar Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita hidup bagaikan di surga. Tidak dapat hidup bagaikan di surga. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, ya, surga di mana tempat dapat menjadi surga bagi Allah. Itu yang paling penting. Di segala tempat dapat surga, dapat tempat bagi surga bagi Allah. Berarti di mana Allah ada, di situ ada surga. Dan di mana Allah ada, di hatimu. Amin. Ya. Itu makanya orang selalu berkata, ya, surga itu di mana? Selalu dikatakan di hatiku. Ya, karena roh Allah ada di sana. Nah, tapi kita ujilah diri kita masing-masing. Betulkah ada roh Allah di situ? Jangan-jangan roh simbolis yang ada. Roh dunia yang ada, roh kedagingan yang ada. Makanya kita uji diri kita masing-masing, ya. Nah, bagaimana kita menguji supaya kita yakin betul-betul, ya, memiliki surga, ya. Itu yang pertama tadi dikatakan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Nah, yang kedua, ya, proses ini harus kita jalani. Proses pertama itu di dalam Yohanes 3 ayat 3. Tampilkan ayat. Ya, kita baca dulu sama-sama ya. Ini proses awal. Ya, kalau proses awal ini belum terjadi bagi Anda, ya, belum terjadi. Nah, ini perlu sekali supaya terjadi bagi Anda. Banyak orang Kristen, ya, ini proses lahir barunya tidak jelas. Ya, kita baca dulu. 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loh, itu. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak melihat kerajaan Allah, ya, tidak melihat kerajaan surga. Jadi
syarat pertama sekali, kita harus lahir kembali. Ini kan ceritanya tentang Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimanakah aku dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Lalu Tuhan Yesus menjawab, Nikodemus, Nikodemus, engkau seorang Farisi, ahli Taurat. Kenapa engkau tidak mengerti? Lalu dia katakan, Yesus mengatakan, kamu harus lahir kembali. Lalu dia menjawab lagi, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Aku sudah tua, aku udah jenggotan. Nah, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang dimaksud oleh Yesus lahir secara roh. Coba ayat dari tengah, tampilkan. Kita baca ya. 1, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksudnya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dagingnya itu sudah jelas. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya. Itu perbuatan daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Contoh saya katakan, kalau kita pelit, itu daging. Kalau dilahirkan kembali, jadi apa? Tidak pelit. Tidak pelit. Ya. Jadi kelahiran kembali itu maksudnya. Makanya orang Kristen itu nampaknya dari style hidupnya, dari gaya hidupnya, nampaknya. Dari kikirnya pun nampak. Kalau orang Kristen, ya kalau betul-betul orang Kristen lahir baru ya, mana ada lagi yang gitu. Ya. Tapi yang tidak lahir baru, ya cintakan uang, udah pasti. Ya. Nah, jadi kehidupan rohani kita itu jauh berbeda. Contoh yang lain, ya kalau di dalam ya membunuh orang yang tidak seiman bisa dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ya, kasihilah musuhmu. Itu. Jadi kita praktek kasih terus. Kasihilah musuhmu. Berdoa bagi mereka. Nah, jadi berbeda sekali, bagaikan bumi dan langit, bagaikan siang dan malam. Itu perbedaan kehidupan orang-orang yang hidup secara duniawi dan orang-orang hidup yang di dalam rohani. Itu berbeda banget. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana keadaan kita? Bagaimana pribadi kita? Ya. Apakah kita bisa mengiring Yesus dan menerima kuasa daripada? Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita di sorga kelak pasti tidak ada kawin mengawinkan, tetapi hidup bagaikan malaikat di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.